Allahu Akbar, Bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi, masjid. Bangunan pertama yang dibuat setelah pindah, masjid. Cuma yang tiada lawan itu aman. Bangunan pertama tahu yang amannya mendatangkan tiada lawan adalah masjid. Kalau kita mau kekal abadi, manusia akan mati dimakan cacing tanah. Tapi yang kekal abadi adalah gangguan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid dengan hartanya, titik pilu keringatnya, Allah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, tapi ada yang tetap mengalir, shadaqatun jariyah, tanah yang. Sebagian ahli ibadah punya keyakinan bahwa jika seseorang itu beribadah dan mengharap-harap balasan akhirat yang Allah janjikan, maka ini akan mencacati keikhlasannya. Walaupun mereka tidak menyatakan batalnya amalan karena maksud semacam ini, tetapi mereka membenci seseorang jika punya maksud demikian. Mereka pun mengatakan, jika aku beribadah pada Allah karena mengharap surganya dan takut akan siksa nerakanya, maka aku adalah pekerja yang jelek. Tetapi aku hanya ingin beribadah karena cinta dan rindu padanya. Perkataan senada juga dikemukakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, dan Syekhul Islam Ismail Al-Haruni. Di antara perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah dalam bait syairnya, aku sama sekali tidak mengharap surga dan takut pada neraka sebagai balasan ibadah, dan aku tidak mengharap rasa cintaku ini sebagai pengganti. Jadi intinya mereka bermaksud mengatakan bahwa janganlah seseorang beramal karena ingin mengharap pahala, mengharap balasan di sisi Allah, ingin mengharap surga, atau takut pada siksa neraka. Ini namanya tidak ikhlas. Begitu kata mereka. Namun jika kita perhatikan kembali pada Al-Quran dan petunjuk dari Nabi SAW, sungguh pendapat mereka jauh dari kebenaran. Berikut beberapa buktinya. Yang pertama, Allah Ta'ala sendiri memerintahkan untuk berlomba meraih kenikmatan di surga. Setelah menyebutkan berbagai kenikmatan di surga dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala pun memerintahkan untuk berlomba-lomba meraihnya. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Bukti lain juga termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat kedua, Al-Isra ayat ke-57, Al-Furqan ayat 65, dan Ali Imran ayat ke-191 sampai 194. Bahkan malaikat pun meminta pada Allah tempat tinggal di surga. Nabi SAW ketika menceritakan keadaan para malaikat, beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, apa yang para malaikat mohon padaku? Mereka memohon padamu surga. Yang so sakit DP lutut, malaikat pun meminta pada Allah surga. Padahal mereka adalah seutama-utamanya wali Allah. Sifat-sifat para malaikat sebagaimana yang tersurat dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Malaikat-malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bukti selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun meminta surga. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim Khalilullah atau kekasih Allah. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Sama dengan Nabi Ibrahim, suri toladan kita Nabi Muhammad SAW pun meminta surga. Dari Abu Salih, dari beberapa sahabat Nabi SAW, beliau pernah bertanya pada seseorang, doa apa yang engkau baca di dalam sholat? Aku membaca tahiyat, lalu aku ucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku memohon padamu surga dan aku berlindung dari siksa neraka. Aku sendiri tidak mengetahui kalau engkau mendengungkannya. Begitu pula Mu'ad, jawab orang tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, kami sendiri memohon surga atau berlindung dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, setelah kita melihat, menyaksikan, merenungi, dan menadaburi dengan seksama berbagai ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang telah kami kemukakan tadi, ini menunjukkan bahwa seluruh ajaran agama ini mengajak setiap hamba untuk mencari surga dan berlindung dari nerakanya. Dalil-dalil tersebut juga menunjukkan bahwa para rasul, para nabi, para siddiq, para syuhada, para malaikat, dan para wali Allah yang mulia, mereka semua beramal karena ingin meraih surga dan takut akan
siksa neraka. Sebagian mereka adalah hamba Allah yang dijamin masuk surga dan hamba-hamba Allah yang terbaik. Lantas pantaskah mereka disebut pekerja yang jelek dan ibadah yang mereka lakukan tidak ikhlas? Sungguh itu adalah pemahaman yang keliru. Lalu mengenai perkataan sebagian sufi tentang aku tidaklah beribadah padamu karena menginginkan nikmat surgamu dan takut pada siksa neraka, Syekhul Islam telah memberikan jawaban. Perkataan ini muncul karena sangkaannya bahwa surga sekedar nama tempat yang akan diperoleh berbagai macam nikmat. Sedangkan neraka adalah nama tempat yang mana makhluk akan mendapat siksa di dalamnya. Ini termasuk mendiskreditkan, berusaha menjelekkan atau memperlemah kewibawaan dan meremehkan perbuatan yang dilakukan oleh mereka karena salah paham dengan kenikmatan surga. Kenikmatan di surga adalah segala sesuatu yang dijanjikan kepada wali-wali Allah dan juga termasuk kenikmatan karena melihat Allah. Yang terakhir ini juga termasuk kenikmatan di surga. Oleh karenanya, makhluk Allah yang paling mulia selalu meminta surga pada Allah dan selalu berlindung dari siksa neraka. Jadi kesimpulannya, yang namanya ikhlas adalah seseorang beramal dengan mengharap pahala dan segala apa yang ada di sisi Allah, yaitu mengharap surga dengan segala kenikmatannya, baik itu bidadari, berbagai buah, sungai di surga, rumah di surga, dan sebagainya. Termasuk pula dalam hal ini adalah ingin melihat Allah di akhirat kelak. Begitu pula yang namanya ikhlas adalah seseorang beribadah karena takut akan siksa neraka. Inilah yang namanya ikhlas. Jika seseorang tidak memiliki harapan untuk meraih surga dan takut akan neraka, maka semangatnya dalam beramal pun menjadi lemah. Namun jika seseorang dalam beramal selalu ingin mengharapkan surga dan takut akan siksa neraka, maka ia pun akan semakin semangat untuk beramal dan usahanya pun akan ia maksimalkan. Akhir kata, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kita keikhlasan dalam beramal, harapan yang kuat untuk meraih surganya, dan rasa takut akan siksa nerakanya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna.